Malam hari ini kita akan bicara khusus di Makassar pertama kalinya nih makanan. Tapi sebentar lah, diterangkan oleh yang punya. Nanti saya salah menerangkan. Ataukah memang saya pura-pura lupa atau memang lupa benar ya. Tetapi yang paling pasti bahwa produk ini adalah produk pertama di Makassar. Berarti orangnya mampu menghadirkan satu inovasi yang orang lain belum pikirkan. Itulah kelebihan pertama dari produk ini. Belum lagi rasanya. Nah, kita akan bincang dengan narasumber. Saya langsung aja ya, supaya lebih dikenal. Ada untuk pertama kalinya nih kata None, 2 narasumbernya. Dua, dan dua-duanya punya kemampuan untuk menghadirkan yang pertama di Kota Makassar. Apa nih pertama, Bu Ren? Nama saya Reni Bin, bertindak sebagai owner Project Reni Bin. Owner ya. Kenapa Anda menghadirkan yang pertama di Makassar? Ya. Apa nih sebenarnya yang Ya. Anda hadirkan? Kebetulan awalnya saya kan pendatang dari Bandung pindah ke Makassar. Terus di sini begitu ke Bandung itu saya melihat, ke Makassar saya melihat cireng itu belum ada. Karena biasanya setiap saya pulang ke Bandung, saya datang ke Makassar dengan membawa cireng yang banyak, berbungkus-bungkus. Terus temennya itu pada nitip seneng toh. Terus saya pikir-pikir, karena bawaannya juga repot, kenapa saya nggak membuat saja di Makassar? Akhirnya dengan menggunakan ATM, amati, tiru dan modifikasi, akhirnya saya meng-create rujak cireng ini tersendiri. Terus karena saya lihat di Makassar itu banyak laut kan, ada ikan segar. Akhirnya saya memodifikasi cireng ini menambahkan ingredient tenggiri. Biar rasanya itu lebih high, lebih gurih. Iya. Jadi menggunakan kalau yang di Bandung itu aslinya mungkin cuma kanji aja. Cireng itu dari aci digoreng, aci itu kanji. Aci digoreng. Cuma dimodifikasi dengan yang pada satu lagi tren dengan bumbu rujak. Jadi aci digoreng, nanti makannya dicocol sama bumbu rujak seperti ini. Setelah itu, dari yang biasanya itu cuma kanji, dikasih air hangat baru diolah dan digoreng. Akhirnya saya menambahkan ingredient tenggiri, berfungsi ini sebagai gurih. Tenggirinya sendiri saya pilih dengan yang benar-benar kualitas ekspor. Jadi yang segar, jadi tidak ada amis sama sekali. Dan itu pun ikannya tidak langsung dimasak begitu, saya tidak, tapi diolah dulu. Dengan komposisi yang pas sehingga dia tidak terlalu rasa ikan nanti seperti pempek, tapi cuma sebagai gurih. Kapan itu Anda berpikir harus membuka di sini? Pada saat di mana? Apakah di bandara? Pada Anda saat berpikir suasana hati Anda, suasana fisik pada Anda saat, gimana? Saya suka pesen kan. Terus teman saya juga pada nitip. Nah, saya pikir ini peluang Bisnis ya, peluang opportunity bisnis. ya. Akhirnya saya belajar kan. Saya belajar. Saya sempat ke Bandung juga, langsung terjun, lihat, uji coba berapa kali dengan komposisi yang pas. Kalau ikannya terlalu banyak, dia juga akan padat. Jadi kayak pempek. Jadi Anda nggak merasa bahwa ini khas Bandung ya? Iya. Masuk di Makassar. Anda nggak merasa khawatir dengan kuliner yang sudah ada? Makassar kan juga top tuh. Iya, betul. Ternyata nggak disangka-sangka ini berhasil juga masuk ke lidah orang Makassar. Iya. Dan mungkin rasanya dia jadinya kan lebih kuat ya, lebih kayak rasa pempek, mungkin itu lebih orang Makassar mungkin lebih cocok. Karena ada rasa ikan-ikannya. Dibandingkan cuma dari kanji saja. Berarti perbedaan antara yang di cireng Bandung ada yang asli, di Bandung dengan di sini. Saya tambahkan ingredient ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Iya, itu pun yang fresh. Maksudnya ikan yang kualitas ekspor yang benar-benar cara mengorek dagingnya, ikannya sendiri itu harus nggak boleh kena air, benar-benar fresh. Teknik khusus. Iya, teknik khusus. Ada standarnya ya. Ada standarisasinya, benar-benar. Terus kapan itu dimulai Anda? Sekitar 7 tahun yang lalu. Mungkin 7, 5 ya. 6 tahun yang lalu, mungkin pas 2 tahun pertama itu belum terlalu booming. Terus sempat juga Bapak ISL mampir ke tempat saya itu juga 2 tahun lalu tuh. Sahrul ya? Iya. Kayaknya saya kenal. Iya. Pernah
pernah makan ke tempat saya, sempat saya foto, saya posting dan beliau juga repost dan di situ mulai naik. Saya pajang juga fotonya di apa? Di Cafe Bean. Iya. Iya. Terus dia naik, disenangi dengan lidah Makassar testinya. Gimana Anda menjajal lidah orang Makassar itu supaya cocok dengan? Iya, mungkin seperti sambelnya gitu ya, saya bikin pedas. Kayaknya orang kesini juga apa? Lebih suka pedas, terus dikasih asem. Ternyata cocok pedas, asem gitu. Jadi akhirnya rasanya nanti orang kuat. Bandung yang datang ke sini merasa ini apa ini? Dan tapi kayak teman-teman saya sendiri yang dari Bandung, Jakarta malah suka. Jadi mereka pada minta kirim, padahal saya bilang, loh ini kan dari Bandung, tapi mereka suka. Oh sekarang mereka minta kirim dari Makassar ke... Jadi banyak tuh yang minta pengiriman dari Jakarta, banyak. Kita sudah mulai kirim kemana-mana. Akhirnya ini menjadi salah satu brand produk Makassar ya. Iya. Kebanggaan orang Makassar juga nih, bahwa bukan cuma orang di Jakarta pun minta kirim, padahal di sana Bandung tuh gudangnya aslinya Cireng. Iya, kayak Bika Ambon di Medan, Iya. nah, gitu ya. Lebih terkenal di Medannya. Iya betul. Terus selain cireng ini apa aja produknya? Kita ada cilok Pak, terus ada juga seblak. Cilok ini aci dicolok, jadi dia sama juga dengan cireng. Saya belum persilahkan Anda nih. Mamanya. Sebelum saya persilahkan, namanya siapa nih? Oke, maaf, nama saya Kevina Kareza, bisa dipanggil Kevina Pak. Kevina, ini hubungan Anda dengan Reni siapa? Kebetulan beliau ini mama saya dan kita teamwork, ibu dan anak. Oh iya, Ini luar biasa. admin sama Saya bagian pemasaran. quality control, Ownernya? sosmed. Ini ownernya. Sosmednya juga pegang sosmed. Terus yang resepin siapa? Resepin sih mama. Mama. Saya tuh lebih ke brandingnya aja Branding Pak, ke anak-anak muda, ke pemasaran. Nah sekarang targetnya yang banyak makan ini siapa? Targetnya sih semua kalangan ya Pak, karena kan makanan ini tuh snack yang kita nyarinya apa sih yang bisa masuk ke lidah semua orang. Awalnya dari ibu-ibu dulu, bapak-bapak, yang tua-tua juga ternyata suka. Saya sekarang masuk ke anak mudanya, ternyata mereka juga antusias dengan apa yang mana nih banyak makan, milenial atau kolonial? Kolonial Pak, milenial dong Pak. Kalau kolonial tuh gimana ya? Kalau yang mana? Yang mana? Milenial paling suka yang mana? milenial Yang paling colok atau yang colok? Yang digoreng Pak, cireng. Cireng ya. Karena kan ini kita juga nyediain versi frozen ya Pak. Jadi mudah kalau orang mau stok di rumah. Jadi mereka nggak harus ke tempat, mereka tinggal beli aja yang frozen, stok di rumah, nanti goreng sendiri. Goreng sendiri ya. Tetapi Anda kan pasti punya target nih, yang mana lebih sesuai testi mereka, umur sekian. Umur. Ya sekarang cara berjualan digital market kan, pasti punya logaritma. Targetnya, usianya. Gitu. Anda menargetkan pemasarannya di mana? Kalau kita sih sekarang lagi menargetkan ke usia 20 sampai 25-an. Karena kenapa? Orang-orang anak-anak muda ini berpotensi banget di bagian sosial media. Dari pemasaran mouth to mouth, mulut ke mulut, melalui sosial media, terus non sosial media juga secara langsung. Mereka kan bisa, ketika mereka suka dengan produk ini, saya bisa memasarkan ke para milenial ini, mereka nanti akan dari mulut mereka ke orang tua mereka, ke sanak saudara, jadi luas. Dan itu testimoni ya? Iya, itu testimoni. Testimoni mereka yang secara faktual. Terus apa promosi Anda? Apa fasilitasi Anda berikan? Apakah diskon ataukah apa gitu? Ada nggak? Awalnya Pak, kalau setiap kita launching produk pasti tentu kita punya kayak diskon, bikin promo, giveaway dan lain-lain itu untuk membangun antusias para pelanggan kami. Tapi makin kesini kami mempercayakan kepada kualitinya dulu Pak. Rasa, kalau rasa udah cocok, kita nggak perlu A, B, C, D ngomong-ngomong panjang lebar, orang cari sendiri. Iya, orang bakal nunjukin ini nih yang gue suka, ini yang saya suka gitu Pak. Tapi Anda kan marketingnya. Kapan Anda ngambil resepnya ibunya? Ini mau estafet tau, udah mau mulai saya serahkan. Udah mulai ya, udah mau diserahkan. Awalnya waktu dulu kan saya masih sibuk SMA, masih sibuk sekolah, SMA dulu di mana? Di SMA 5 Pak. Oh, SMA unggulan ya. Alhamdulillah. Mulai Berarti dari cerdas memang. Cerdas. Alhamdulillah, insya Ini penyanyi Allah. juga. Oh.
Dari SMA itu sekarang masuk ke kuliah, saya udah mulai melek dengan bagaimana bantu mama dalam usaha. Kan kalau mama bagian resep dan rasanya, saya selanjutnya untuk pemasaran. Sayang kalau produk UMKM yang menurut saya sih dengan dari kata-katanya orang juga yang ternyata cocok dan berpotensial, kenapa tidak saya kembangkan dengan banyaknya media yang ada. Ini sehari-hari berlaku berapa nih? Kalau itu mama sih yang tahu kalau quantity. Ya lumayan sih. Alhamdulillah. 100-200 porsi ada. Banyak sih. Banyak ya. Alhamdulillah. Itu sih bukan UMKM lah gitu. Itu usaha menengah kecil miliaran udah ya. Berarti Amin, Tapi Pak. ya sebelum-sebelumnya ya pas bumi-bumi nggak selalu sih. 100. Ya, apalagi sekarang kan pandemi tuh semua kayaknya kena dampaknya ya, ya, Pak. terbatas tadi saya bilangnya. Tetapi Bu, kira-kira Anda mengestafetkan usaha ini? Iya, ini udah mulai saya tren Optimis saya ya? bawa optimis sih karena dia berpotensi sekali. Ini yang menggerakkan ini sampai bisa naik dari follower apa ya, salah satunya dia. Saya hanya berfokus di kualitas dan resep gimana biar enak, dia yang menjual. Gitu. Karena saya sudah punya barang yang enak nih, tolong nih dijual. Nggak khawatir akan diambil alih? Lah, malah sepenuhnya? bagus kasih ke anak. Kan yang susah itu bisnis keluarga itu adalah transfer. Saya sih rencana dari ini mau saya orang tua transfer. ke- Kan saya juga sudah berumur tuh, mungkin sebentar lagi saya sudah mulai ke belakang, makanya mulai saya maju. Ya, oke, Anda transfer gitu. Orang tua senang, tetapi kadang-kadang di perusahaan-perusahaan keluarga pada saat di lapisan kedua, kualitinya turun. Nah itu. Itu gimana menjaga? Itu. Jadi harus dipastikan ini kualitasnya dulu sih. Malah yang paling perlu di sini, yang paling perlu utama ini dari menjual produk ini kualitas. Gimana Anda membawa kualitas itu ke Ya anak? karena saya sudah tekankan orang itu akan membeli kalau enak. Jadi sebenarnya rahasianya menjual makanan itu cuma satu, enak, enak, enak. Dan selainnya itu mungkin kuasa Tuhan lah ya, takdir. Tapi yang penting enak dulu. 4 ya, enak, takdir. Takdir. Seusaha apapun kita udah berusaha keras, tapi kalau takdirnya belum, Ya. yang penting enak dulu. Tidak, maksud saya Anda mentransfer kualitas ini ke anak Oh, Anda. bisa, karena- caranya gimana? Setiap Anda masak di sampingnya dia ikut juga gitu. Begini Pak, jadi saya tuh punya teamwork tuh, manajemen. Saya tuh sudah nggak ikutan lagi tetek bengkek ini. Saya semua punya sistem. Ya. Jadi yang penting itu teamworknya. Jadi saya tuh kerjanya ke sana, ke sini, tukang jalan-jalan. Tapi saya mesti ini rasanya sama. Jadi saya tidak pikir saya harus yang kerja, tapi bagaimana cara saya memanage. Saya bisa mempekerjakan orang, saya bekerja yang lain, tapi bisa menghasilkan. Karena kalau saya ikut berkutat di dapur gitu, saya nggak bisa mikir yang lain. Saya lebih memikirkan bagaimana diversifikasi jualan saya seperti ini kan, ada cilok menu baru, es kopi menu baru. Jadi ada terus menu baru, ikuti perkembangan zaman. Iya. Orang kan lagi musim es kopi kekinian, ya saya bikin juga. Biar mereka kalau beli cireng ada juga minumannya, nggak usah lari ke sana. Memodifikasi sesuai adaptasi Ya. perkembangan ya. Terus waktu ada COVID ini kan penurunan juga kan mulai menurun sekali. Akhirnya saya menciptakan cilok ini. Gitu. Tetapi Anda semangat sekali, Bu Ren. Oh pasti Pak, semangat. Luar biasa semangatnya. saya yakin dengan Biasanya lebih semangat lagi Pak, ini belum. ini belum ya. Baru pemanasan. Waduh. Apa begini Pak? Tapi semangat itu turun nggak? Oh ini lebih, ini Semangat penyanyi dong, aslinya. Pak. Ya. Apalagi bisa berkesempatan diwawancara sama Pak None ini. Aduh. Iya, makanya saya ajak Pak sayang. Ini mau saya upgrade. Anda suka dari ibunya apanya? Mama. Ini kita tinggalkan dulu Coba bicara. silakan. Oke, Ya oke. bosan kalau ngomong ini doang. Saya mengagumi Mama tuh orangnya ambisius, tapi beliau ini maksudnya saya lihat ke yang tadi teamwork ya, yang Mama bahas. Dia memperkerjakan orang, tapi tidak mempekerjakan mereka sebagai pekerja. Apa maksud dari teamwork itu, kita di usaha ini tuh kita merangkul pekerja ini seperti kayak udah saudara. Pak. Keluarga Jadi ya? keluarga. Jadi kita perlakukan dengan baik, dan bagaimana UMKM ini, usaha-usaha ini bisa membangkitkan usaha-usaha yang lain, seperti misalnya kami mengambil produk dari pasar yang melibatkan banyak sekali pekerja-pekerja lain. Jadi sebenarnya dalam usaha itu kita punya goal, bukan cuma
supaya kita bisa jadi sukses dan menghidupi diri kita sendiri, tapi banyak sekali orang di belakangnya yang ikut juga kena dengan rezeki yang kita peroleh gitu Pak. Ya dengan menggaji karyawan berapa? Jadi beliau ini Anda punya karyawan berapa? berapa ya? Ya baru 15 Baru sih. cuma 15 sih, sekitar 15 15 ya? Iya. yang menatap. Bener nih usaha kecil miliaran. Iya. Ya, jadi terus kalau Anda merasa ibu Anda udah mentransfer, apa yang Anda paling mau contoh sebagai ibu Anda di dirinya Anda? Jadi yang pertama adalah ketulusan hati Pak. Itu yang pengen saya punya dari mama saya, karena apapun pekerjaan kita, kalau kita melakukannya dengan ketulusan hati, pasti resultnya akan beda dengan kerja kerasnya Pak, serta semangatnya yang tadi Bapak bilang. Iya ya. Jadi Anda yakin benar ketulusan ibu Anda ya? Iya, iya. Itu untuk siapa sih sebenarnya ketulusannya? Ketulusan itu bagaimana ya? Anda Itu melihatnya ibu Anda tulus semangat itu untuk siapa? untuk pertama ya jelas diri sendiri dulu ya Pak. Semua kita kerja itu kan untuk diri sendiri. Kemudian untuk ya bagaimana akhirat nanti kita kerja, tapi kita juga membangun akhirat yang baik untuk umat manusia semuanya. Anda melihat itu? Ketulusan. Anda nggak melihat untuk Anda? Saya kan juga termasuk apa ya Pak? Saya termasuk 0, Semangatnya dari ibu Anda, semangatnya ibu Anda, ketulusan ibu Anda bilang untuk akhirat dan untuk ibu. Anda nggak pernah merasa bahwa itu untuk Anda? Tentu saya merasa ya Pak, karena kan saya juga bagian kecil dari akhiratnya Mama. Kalau saya anaknya nanti ditinggalkan dengan keadaan yang baik, tentu itu sudah termasuk tiket untuk akhirat Mama saya. Jadi saya ada di bagian akhirat itu ya. Oh ya. Tapi Anda rasakan sekarang bahwa Saya Mama rasakan, untuk Pak. Anda. Anda berapa bersaudara? Cuman berdua Pak. Berdua? Saya punya adik, Adik. baru usia 14 tahun. Oh ya. Luar biasa nih. Sebuah ketulusan Ibu Rini ya membangun ini, terus itu juga bridge bagi kelangsungan. Anggaplah bukan anak Anda, tapi ini kelangsungan usaha ini berkesinambungan. Apalagi ini pertama di Makassar dan bukan merusak ya, menabrak tatanan pesti orang Makassar ya. Anda berani berinovasi untuk itu.